Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulamaina wa li muassis wal masyayikh nahdlatul ulama ajma'in wa li awliyati sa'ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi murabbi ruhina syekhina kahar wa il uhsan ila ruhi musannif muallif kitab Nasaihul Ibad Asy-Syaikh Al-Alamah Nawawi Al-Bantani Al-Maqi rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil Mahad Tebu Ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil Mahad Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa fur'ihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jama'iyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadhara fi hadzal majlis ghafarahumullah wa rahmatullahi alaihim. Wa bi barakati majelis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin kathah lan barokah rezekine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidznillah wa ridallah. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para saudara-saudara sekalian, khususipun ingkang hadir fi hadzal majlis, mugi-mugi angsal barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wa salamah wa sa'adah wa syafa'ah fid dini wa dunya wal akhirah. Lan mugi-mugi barokah ingkang mengikuti online, mugi-mugi ngasal barokah. Alhamdulillah, puasa yang ke 11 ini kita lanjutkan ngaji kitab Nasaihul Ibad setiap hari Sabtu dan Minggu, setiap ba'da subuh di bulan Ramadan ya. Meneruskan yang kemarin halaman 5 bab 2. Monggo diniati golek ilmu lillahi taala, muga-muga angsal barokah ilmune pengarang kitab ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul ashiratu, lan utawi makalah kang nomor 10 iku
an ba'diz zuhadi saking setengah pira-pira ahli zuhud, wahum lan utawi zuhad iku alladzina wong akeh ihtaqarru kang padha ngremehno sapa zuhad ad-dunya ing dunya, walam yubalu lan ora padha peduli sapa zuhad biha kelawan dunya, bal balik akhadu kang padha ngalap sapa zuhad minha saking dunya qadra daruratihim ing kadar kebutuhane zuhad. Man utawi sapane wong iku atnaba nglakoni sapa man dzamban ing dosa, ai tegese mahammalahu nyangga sapa man ing dosa, wa huwa mongko utawa wa huwa khali utawi man iku yadhaku guyu sapa man, ai tegese wal halu utawi tingkai, annahu utawi sak temene man iku yafrahu bungah sapa man bitahammaluhi kelawan nyangga dosa, fa innallaha mongko sak temene Gusti Allah iku yudkhiluhu nglebokno sapa Allah ing man annaro ing dalem neraka, wa huwa khali utawi man iku yabki nangis sapa man li anna haqqahu krana sak temene hak iman iku ayyandama yen to ketun sapa man wa yastaghfira lan nyuwun ngapura sapa man Allah taala ing Gusti Allah taala lidzalika krana mengkono-mengkono nglakoni dosa. Wa man utawi sapane wong iku ataah lamun taat sapa man wa huwa hale utawi man iku yabki nangis sapa man hayaan krana isin krana wirang minallahi taala saking Allah taala, wa khaufan lan krana wedi minhu ta'ala saking Allah ta'ala, ala taqsirihi ing atase kelaleane man fitil kataati ing dalem mengkono taat, fa inna allaha mongko sak temene Gusti Allah ta'ala iku yudkhiluhu nglebokno sapa Allah ing man al jannata ing dalem swarga, wa huwa hale utawi man iku yadhaku bungah sapa man, ai tegese yafrahu bungah sapa man ghayatal farahi kelawan katoke bungah li husuli matlubihi krana hasile sing digolek iman, wa huwa utawi matlubihi iku afullahi ta'ala oleh ngapurai Allah ta'ala. Para hadirin rahimakumullah, niki tentang bab 10 tentang dua jenis tangisan, okay. Dua jenis tangisan manusia. Wal maqalatul ashiratu am ba'diz zuhadi wa hum alladzina ihtakiru dunya wa lam yubalu biha bal akhadu minha qadra dharuratihim, ya. Dan sebagian ahli zuhud, ya, sebagian para ahli zuhud adalah orang-orang yang merendahkan dan mereka tidak peduli terhadap dunia. Bahkan mereka qadra dharuratihim hanya mengambil dari dunia sebatas keperluan mendesak mereka. Niki sing dimaksud orang-orang ahli zuhud. Nah, di situ ada ba'diz zuhadi dari sebagian para ahli zuhud. Az-zuhad itu adalah jamak taksir dari zahid, ya. Wong ahli zuhud nih, jadi zuhad itu adalah jamak taksir dari zahid. Dan zuhud sendiri dari kata zahada. Napa artine?
nggih menika artinya raghibu anhu wa tarakah, benci dan meninggalkan sesuatu niku artinya zahada. Nah kemudian istilah zahada fid dunya yaitu mengosongkan diri dari kesenangan dunia untuk ibadah. Niki makna sederhana dari istilah zuhud, zahada. Nah, untuk definisi zuhud sendiri dari dulu sejak ulama salaf niku berbeda pendapat tentang definisi atau makna dari zuhud itu sendiri. Nah, salah satunya Imam Al-Qushairi An-Naisaburi rahimahullah sing wafat tahun 1070 Masehi di Naisabur Iran itu pernah menyampaikan maksud dari zuhud itu adalah sikap menerima rezeki yang dari Allah. Ini sikap menerima rezeki yang diterimanya dari Allah. Jika dia mampu atau makmur, tidaklah sombong. Jika dia miskin, tidaklah mengeluh atau bersedih. Ini adalah yang memaknai tentang az-zuhud adalah Imam Al-Qushairi An-Naisaburi As-Syafi'i rahimahullah. Kemudian tokoh tasawuf besar yaitu Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali As-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1111 Masehi di Tus Iran. Dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau mengatakan bahwa zuhud itu adalah zuhud itu adalah sikap mengurangi keterpautannya dengan dunia. Jadi zuhud itu kata Imam Ghazali adalah sikap mengurangi ketergantungannya dengan dunia dan menggunakan dengan kesadaran. Ya. Artinya maksudnya walaupun itu berupa ujian, berupa nikmat itu sama saja. Ya sebagai ajang untuk menyikapi keadaan yang tidak tergantung dengan dunia. Tidak beda meskipun yang diterimanya rezekinya itu pas-pasan atau lebih, tidak pengaruh terhadap sikap orang-orang zuhud. Baik orang zuhud itu dalam kondisi kekayaan, kondisi kemiskinan tidak masalah, sama saja. Ya, sebab ujian atau kesenangan apapun itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak bersedih, Pak, walaupun dia fakir ataupun dia kaya, tidak bersedih sebab tidak merasa kehilangan apapun, sebab hatinya tidak terpaut dengan dunia. Jika ada ujian pun tidak gembira, enggak sedih, sama saja. Ya, sama saja. Celaannya, hinaannya dari manusia, pujian itu sama saja bagi orang-orang yang memiliki sikap zuhud ya dalam dirinya. Ya. Jadi hidupnya itu atau hatinya itu didominasi oleh lezatnya cinta dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang zuhud tidak boleh melarat sugih, ya boleh. Ya, sing jelas ukurannya menurut Imam Ghazali adalah hatinya tidak terpaut, tidak bergantung kepada dunia itu. Ya. Tidak tergantung sama sekali. Jadi kenikmatan yang diperoleh dari Allah, ujian dari Allah, kenikmatan dari Allah, kekurangan dari Allah, kelebihan dari Allah sama saja bagi orang-orang yang memiliki sikap zuhud. Ya. Para hadirin rahimakumullah. Dalam kitab At-Tasawwuf fi Syi'ril Arabi karangannya Syekh Abdul Halim Hasan Binjai rahimahullah sing wafat tahun 1909 Masehi, ya, itu ada definisi yang saya tertarik dengan definisi dalam kitab ini bahwa zuhud itu adalah bahasa materinya tidak berkepentingan, sehingga zuhud itu tidak berkepentingan terhadap sesuatu itu. Artinya tidak, jika dimiliki tidak tamak padanya, ya.
Artinya ketika memiliki sesuatu apapun, kedudukan, jabatan, status sosial, nasab, ilmu dan sebagainya, itu tidak tamak kepadanya dan tidak untuk mencari dunia, tetapi andai kata dia mendapat dunia banyak dari Allah, maka dijadikan untuk sarana taqarrub, sarana ibadah kepada Allah, sarana perjuangan, sarana untuk umat dan sebagainya. Ya. Nah, ini jadi kalau kita belajar zuhud itu tidak lepas dari konteks tasawuf, ya, tidak bisa terpisah dari konteks tasawuf atau ilmu dan penerapan tasawuf. Sebab zuhud itu termasuk moralitas. Zuhud itu termasuk akhlak, ya, adab. Zuhud itu termasuk kesadaran dan komunikasi langsung antara hamba manusia dengan Gusti Allah. Jadi kesadaran bahwa yang diperoleh dari Allah apapun bentuknya itu adalah digunakan kesadaran, sadar penuh digunakan untuk kepentingan perjuangan di jalan Allah, ya. Dan juga zuhud itu kalau diimplementasikan di dunia nyata itu seperti perwujudan sikap ihsan. Jadi seolah-olah Allah melihat kita, ya, atau kita seakan diperhatikan oleh Allah. Itu sikap ihsan. Dan juga selalu, ya, orang zuhud itu berada di dalam kebaikan. Jadi orang-orang yang menerapkan zuhud itu makomnya itu menuju, ya, makomnya menuju, Pak. Menuju kemana? Menuju kepada perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rata-rata orang kalau misalnya menerapkan tasawuf itu salah satu sifat yang harus dilakukan adalah zuhud, ya. Para hadirin rahimakumullah. Jadi zuhud itu kembali kepada tadi, materi yang disampaikan oleh Syekh Abdul Halim Hasan dalam kitab At-Tasawwuf fi Syi'aril Arabi. Ini menarik sebab apa? Dikatakan zuhud itu tidak terbelenggu oleh sesuatu yang disayangi, tidak terbelenggu oleh sesuatu yang dicintai, dan juga termasuk kenikmatan dan kemewahan duniawi. Jadi andai kata banyak hal yang dia cintai, yang dia sayangi, tetapi dia enggak terpaut hatinya sama sekali, dan diarahkan semua itu pada dunia spiritual dan kebahagiaan akhirat, sarana semua. Jadi sedikit banyak yang dilakukan itu adalah sebagai sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dunia itu bukan tujuan, ya, tapi sarana, ya, sarana untuk mencapai derajat ketakwaan dan juga memperbanyak bekal akhirat. Tidak semua orang bisa melakukan, para hadirin rahimakumullah. Sebab rata-rata kalau orang sudah memiliki harta, memiliki jabatan, memiliki status sosial, memiliki ilmu, nasab yang mulia dan sebagainya, itu tidak semua orang bisa mengendalikan diri, bahkan kalah dengan yang dimiliki. Nah, orang zuhud ini, ya, itu sekarang mulai langka. Tidak bisa kita mengatakan bahwa ada orang bersorban, berjubah, bawa tongkat, kemudian tiap hari dia simbolisasi keislamannya ditampakkan seolah-olah publik melihat bahwa dia adalah orang yang zuhud, orang salik. Belum tentu, para hadirin rahimakumullah, ya, belum tentu, ya. Sebab tergantung niatnya dulu. Kalau dia memakai simbolisasi agama, formalisasi agama, dipakai untuk kepentingan dirinya, bukan untuk kepentingan perjuangan agamanya, bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu bukan manifestasi zuhud, ya. Itu adalah memanfaatkan agama.
Hati-hati para hadirin, sesuatu yang mudah dikelabui adalah apapun yang dibungkus atas nama agama. Bahkan Ibu Kartini ya pernah menyampaikan sebuah tulisan ya ini. Artinya banyak orang beragama tapi banyak orang yang mengatasnamakan agama. Kekerasan diatasnamakan agama, mengolok-olok orang lain, mencemooh, caci maki, mengancam, menyebar kebencian, mengajak perang, merendahkan orang lain, mencaci maki pemerintah dan sebagainya, itu malah dibungkus dengan dalil-dalil agama. Mereka bersorban, mereka berjubah ya. Ini para hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu ya, kalau seorang itu zuhud, maka baik dia maupun pengikutnya itu malah menambah derajat ketakwaannya, malah tawadhu, rendah hati, punya sifat malu baik pada diri sendiri maupun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak terbelenggu, terkunci hatinya dengan apapun, baik jabatan, popularitas dan sebagainya. Andai kata ada orang punya semua, dia sugih, dia jabatan, dia pengaruh dan sebagainya, maka karena dia orang zuhud, maka itu bukan tujuan, tapi dipakai untuk sarana perjuangan agama. Ini ya. Dan tidak bisa orang-orang tasawuf, orang zuhud saat ini itu dilihat dari segi penampilan, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Makanya kita harus bisa melihat secara komprehensif dari kepribadian, karakter, tingkah pola, ilmunya, akhlaknya orang-orang yang mengaku tasawuf. Apalagi konteks zuhud dalam dunia sekarang ini, Pak. Ya, sangat sulit dilakukan. Banyak kesalahpahaman oleh orang-orang Islam sendiri. Makanya ketika ada kesadaran bagi orang-orang beriman, saran apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya itu harus dimanfaatkan untuk kepentingan ya, untuk kepentingan agama, kepentingan bangsa, kepentingan umat, kepentingan perjuangan. Itu malah kalau itu pakai untuk alasan itu, maka kata guru saya wajib dia zuhud ya. Wajib dipraktekkan oleh orang-orang yang punya kesadaran imani, kesadaran iman. Bagaimana dia mempertahankan ya, dan juga mengembangkan sikap-sikap yang terpuji atau kebaikan-kebaikan tengah masyarakatnya. Wis gak mikir ya silakan ya, silakan mencari dunia sebanyak-banyaknya, tetapi hatinya nggak terpaut sama sekali dunia, hasil dunia diperuntukkan untuk perjuangan agama. Para hadirin rahimakumullah ya. Jadi orang-orang bertakwa, orang beriman itu kata guru saya malah wajib zuhud, karena itu yang nanti menyelamatkan dirinya, menyelamatkan hartanya, menyelamatkan umatnya, menyelamatkan keluarganya dari berbagai godaan yang sekarang ini sulit sulit untuk dihadapi, kecuali hatinya kokoh. Ya, hatinya kokoh ini maksudnya tidak cinta dunia, walaupun dia memiliki dunia. Karena bagi orang bertakwa, para hadirin, dunia ini adalah senda gurau, dunia ini adalah permainan. Allah Subhanahu wa ta'ala ya berfirman surat An-Nisa ayat 77, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairul liman ittaqa. Ketahuilah ya, katakanlah bahwa kesenangan dunia itu hanyalah sedikit dan akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Nah, di situ ada takwa, di jabatannya ada takwa, di harta kekayaannya ada takwa, di status sosialnya ada takwa, di
di nasabnya ada takwa, dimanapun berada bertakwa, kondisi apapun tetap bertakwa. So, kondisi longgar, kondisi sempit pun tetap bertakwa. Ini karakter orang-orang yang zuhud, Pak. Karakter orang-orang yang betul-betul bertasawuf, ya. Ini. Jadi bagi orang beriman, orang bertakwa, orang yang sadar itu zuhud itu ya adalah instrumen terbaik untuk apa? Untuk menyikapi dunia. Jadi dalam konteks saat ini, konsep yang terbaik untuk bisa menyelamatkan adalah instrumen terbaik adalah instrumen kezuhudan, ya. Jadi instrumen zuhud ini harus dilakukan dalam konteks alam saat ini. Sipir. Oh, bre. Jadi kalau baleni para hadirin rahimakumullah. Jadi konteks zuhud itu, ya, walaupun dia memiliki dunia, memiliki jabatan, memiliki status sosial, memiliki nasab mulia, memiliki ilmu dan sebagainya, hatinya nggak terpaut sama sekali. Malah sarana-sarana itu dipakai untuk jalan kebaikan, ya. Jadi dalam konteks saat ini, global ini, instrumen yang terbaik untuk menyikapi dunia adalah dengan konsep zuhud, ya, dalam konsep zuhud. Orang zuhud itu nggak mesti harus pakaian compang-camping, pakaiannya apa, lek warna itu bulak kabeh, terus rambutnya kudu ya, compang-camping gak karuan, itu diharap zonda. Ya, karena jalan zuhud orang macam-macam, Pak. Ada yang menjauh dari dunia, ada yang menyendiri, ada yang macam-macam. Bahkan kalau guru saya itu memakai aliran tasawuf kudu sugih malah. Jadi orang-orang tasawuf itu sekarang dalam konteks saat ini harus kaya. Harus orang punya jabatan, harus orang punya ilmu, harus orang punya status sosial, harus orang punya nasab. Ini konteks zuhud dipraktekkan dalam dunia nyata. Jadi orang punya jabatan, jabatannya ini adalah dunia, sehingga jabatannya tidak dipakai untuk kepentingan duniawi semata, tapi dipakai untuk ibadah. Orang bekerja di pabrik atau berdagang itu pun sarana, bukan tujuan. Bukan tujuan. Lek sampe tujuane mangan ya cukup nyun sewu lungguh tengah pinggir embong buka kaleng akeh wong duwe kanggo mangan. Tapi pekerjaan itu pekerjaan terhormat, bisa dalam konteks dizuhudkan. Boleh dizuhudkan. Jadi orang yang punya jabatan, punya ilmu, punya kekayaan, status sosial, punya nasab yang mulia dan sebagainya, itu akan selamat dengan filter zuhud. Jadi pekerjaan apapun, hasilnya bagaimanapun, rendah, sedang, tinggi, kaya, miskin, itu semua sama saja. Sebab sarana, ya, sarana sampean bekerja, sarana menafkahi keluarga, itu kan ibadah. Ya, sampean bekerja, ada pimpinan, sampean taati, itu ibadah. Sampean bekerja, menghasilkan output yang berkualitas, itu juga ibadah. Jadi kalau sadar penuh, Pak, tasawuf itu tiap detik itu harus bermanfaat dan sadar diri, nyawang langit, untuk nyawang langit. Dipakai untuk sarana dekat kepada Allah, sarana ibadah, ya. Bukan sarana pamer. Dengan fitur zuhud inilah tadi nggih, jabatan, kekayaan, ilmu, nasab, pekerjaan atau usaha itu apapun akan selamat dengan konteks zuhud, dengan filter konsep zuhud.
bisa dikendalikan, ya. Pekerjaannya dikendalikan, jabatan dikendalikan, status sosial dikendalikan. Karena apa? Dia tidak terbawa, tidak dikendalikan oleh syahwat nafsu. Ya. Sebab yang sewu, kalau kita kalah dengan nafsu, keinginan belaka, maka akal kita akan mati. Akal akan mati, pasti itu mati. Ya. Jadi tidak ada kemudian berpikir bagaimana untuk kebaikan selanjutnya, tidak ada. Sebab kalau orang sudah termakan oleh hawa nafsu, akalnya pasti kalah. Akal pasti kalah, ya. Jangan sampai akal kita kalah dengan nafsu kita. Dan itu tidak bisa dengan ngomong saja, harus belajar, Pak. Harus belajar. Belajar bagaimana mengendalikan diri. Contoh ketika sampean punya jabatan tinggi, gak kemudian sampean upayakan wong kudu ngormati kabeh nang aku, misalnya kan. Kudu hormat kabeh. Kudu menyanjung semua, tidak bisa. Tapi sebaliknya, Pak, konsep zuhud. Semakin tinggi jabatan kita, maka harus tunduk atau rendah hati kepada orang lain. Semakin tinggi jabatannya, semakin gak kelihatan itu orang zuhud. Misalnya Cak Agus, Presiden Direktur Wilmar misalnya. Riwari gak ketok, Pak, Presiden Direktur ya. Ngopi. Tapi jabatannya tinggi sekali. Tapi dalam konteks sosial, ya, konteks duniawi, itu malah gak kelihatan. Yang kelihatan adalah rendah hatinya, tawaduknya. Paham ya? Ini ke konteks zuhud. Jadi buat apa kita punya jabatan tinggi kalau itu untuk malah mengendalikan akal kita. Sekarang akal loh, Pak. Ojo mana tingkat perusahaan, tingkat RT RW loh. Itu lagi sekali sopo ngamuk, Pak. Ya. Ini jadi filter zuhud itu bisa kita pakai dalam kendali akal, dalam kendali syariat dan sebagainya. Ya. Jadi zuhud itu bukan identik dengan kemiskinan. Zuhud itu bukan identik dengan kemelaratan. Zuhud identik dengan topo broto, mesti nyingit jero guwa, topo ndukur sumur dan sebagainya, tidak. Ya. Konteks zuhud sekarang itu sangat kontekstual, harus diaplikasikan, Pak, di dalam dunia apapun. Makanya Imam Ghazali dawuh, apa yang kita miliki, jabatan, pekerjaan, kalau itu dalam konteks zuhud, konteks tasawuf, akan selamat jabatan kita. Akan selamat jabatan kita. Mana yang sewu anugerah Allah berikan ke kita ini, ilmu juga ada, kekayaan juga punya, jabatan juga punya, apalagi, ya kan? Lah kalau harta-harta punya, ngapain jenengan meriki ngaji? Wes sarapan Jepang, ya. Terus ngising no Amerika, kan ngoten. Salat no Mekah. Untuk duit buat apa? Tapi akhirnya enggak selamat. Sebab apa? Nuruti hawa nafsu. Ini. Jadi orang yang punya jabatan tinggi tapi seolah-olah enggak punya jabatan. Ini luar biasa. Tapi enggak bisa kita meniru, Pak. Harus belajar. Harus belajar. Jadi dimanapun enggak ngaku-ngaku aku pejabat, aku ahli ini, aku ahli itu, tidak. Sama dengan orang lain. Ini adalah proses belajar. Enggak bisa ujuk-ujuk. Tetap belajar. Nah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, sing wafat tahun 606 siji Masih di Kufah, itu pernah dawuh, Pak. Orang yang beriman, orang bertakwa itu berhak memiliki dunia seharusnya. Jadi sampai ngaku bertakwa, ngaku beriman, sampai berhak sugih sampean. Sini sing ngomong Sayyidina Ali. Tetapi kekayaannya tapi dia tidak dimiliki dunia. Dia boleh dan berhak memiliki dunia, tapi tidak dimiliki dunia. Paham ya? Jadi dunia dalam kendalinya, bukan dia dikendalikan dunia. Ini konteks yang sangat jarang, Pak, dilakukan. Akeh wong sugih duwe dhuwit malah kalah mek sugih ini.
Banyakan. Makanya konteks zuhud saat ini sangat tepat dilakukan. Terus dunia ini ya, tadi mata kolil Pak, kesenangan yang sedikit ngapain kita untuk perjuangan. Nah, jika seseorang itu dikontrol dunia, jika diri kita dikontrol uang, ya, jika diri kita dibelenggu jabatan, ya, dibelenggu dipanggil ustadz, dibelenggu dipanggil tokoh masyarakat misalnya, ya, maka muncul sifat tamak itu. Muncul sifat tamak. Tamak enggak kemudian ukurannya materi, enggak. Tamak itu termasuk duniawi. Dihormati, minta dihormati, minta disanjung, pendapatnya minta dituruti dan sebagainya. Ini bagian dari tamak, tapi bukan materi. Tamak pengaruh. Rakus. Nah, kalau orang sudah mengandalkan atau terbelenggu jabatannya, terbelenggu status sosialnya sebagai ustadz atau apapun, maka rata-rata adalah egois. Wah, ini ilmu. Saya ngomong Imam Ghazali, ya sampe tingali. Fenomena kan ini kan, wong lek ngandel jabatan, ngandel kekayaan, ngandel pengaruh sosial, itu rata-rata njuk dihormati. Rata-rata rakus, tamak dan egois, jaluk menang dewi. Ini bahaya mboten niki? Bahaya, sangat bahaya. Jadi akalnya sudah enggak dipakai. Bener gak bener bagi dia bukan kebenaran, tapi bagi dia lek gak cocok ambek aku ya salah. Ini nyuwun sewu Pak, kula kata guyu kan. Wong dia jelas ya, ada orang seperti ini konteks hidupnya, tapi ngaku makrifat itu kan foto karo baina sama was berminyak. Gak nyambung bro ya. Tuh sombong, gak nyambung kan. Ini lucu Pak. Makanya ya bagi orang berilmu melihat konteks seperti itu ya bingung artinya kok lucu orang ini dia. Ya, sangat lucu sekali. Ya, itu. Jadi akalnya sudah kalah, ya. Sudah kalah Pak, akalnya. Makanya harus disadarkan, harus diberikan nasihat. Tapi kata Sayyidina Ali, orang-orang terbelenggu dengan jabatannya, terbelenggu dengan hartanya, pengaruh nasabnya itu enggak akan bisa dinasihati. Ya, enggak akan bisa. Apalagi jadi karakter Pak. Ya. Les karakter begitu sampai mati enggak akan berubah. Ayo, delon. Sampai mati tidak akan berubah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sampai ke dalam tanah baru berhenti dia. Ya, nasihat gak mempan. Gak mempan. Ya, siapa pun gak mempan, gak pengaruh, ya. Makanya harus melazimkan namanya muraqabah. Jadi orang zuhud, orang tasawuf, orang qanaah, orang punya jabatan, punya pengaruh sosial, punya harta, itu harus memasukkan jiwa muraqabah. Apa muraqabah itu? Gandengane muqarabah. Jadi muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah tiap detiknya. Kalau muqarabah nyidak terus marang Gusti Allah, iki gandengan. Jadi sampean kerja walaupun gak ono sing ngawasi contoh ya, tetap sampeyan dalam konteks ibadah muraqabah. Apa? Merasa diawasi oleh Allah. Wedi sampe, pasti wedi. Pejabat misalnya kate korupsi, gak sida, lu didelok Gusti Allah. Ya. Kate nang warung pangku, tolak oleh, gak sida, didelok Gusti Allah. Kate ngopi gak bayar, gak wani, wedi Gusti Allah. Ini dalam konteks itu sebenarnya. Jadi konteks muraqabah, konteks merasa diawasi oleh Allah. Yang kedua konteks muqarabah, nyidik marang Gusti Allah. CCTV muraqabah itu. CCTV. Ini. Kemudian para hadirin ya, kalau orang sudah mampu bahwa zuhud, qanaah tadi, tasawuf tadi itu sudah menjadi karakternya, sudah menjadi jiwanya, maka orang itu akan mampu untuk memagari atau bertahan, bahkan menghadapi
serbuan godaan dunia, mampu melakukan godaan. Ya, wong dakwah iku Pak kudu sugih saiki. Sebab gak sugih itu kalah dia. Ya gak semua ya. Kalah, Pak. Misalnya sing gak seneng sugih. Ustadnya melarat, ayo sampean gak ngira menang sampean. Bener loh, betul dah. Tapi lek ustad ini misalnya itu ya sugih, ya duwe ilmu, ya duwe pangkat, duwe jabatan. Terus sing gak seneng ya padha misalnya akan mikir musuhi. Wah, ini nak mburi kan. Ini banyak seperti itu. Nah, sehingga orang-orang yang punya jiwa seperti ini ya harus diperbanyak. Harus diperbanyak. Orang-orang yang punya jiwa seperti ini harus mengumpulkan orang untuk bisa bersama-sama ya menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Gini. Jadi melazimkan muraqabah gitu. Jadi membiasakan diri untuk dimanapun berada kita ini diawasi Gusti Allah. Jadi muraqabah itu istilah lain dari napa ihsan. Ihsan. Seolah-olah Allah melihat kita ya. Seakan kita dilihat oleh Allah, maka kita juga tidak bisa, maka seolah Allah melihat kita. Itu konteksnya muraqabah. Nah, jadi kesenangan, permainan atau apapun dari hasil duniawi itu biasa mereka. Sampai jadi ustadz terkenal, populer, biasa, gak pengaruh apa-apa. Gak pengaruh, gak ngefek, Pak. Bosku terkenal titik wis siji mlakune sampean. Mlakune tengen terus. Janganlah, biasa aja. Para hadirin rahimakumullah ya. Imam Fudail bin Iyad Al-Makki rahimahullah, ulama salaf ya, sing wafat tahun 803 Masih di Jannatul Ma'la Mekah. Mangga umur jak dudukno iki makame Ibu Aisyah, iki makame tiga putri Nabi, iki makame Sayyidina Utsman, Said bin Abi Waqqas, Al-Khudri, Utsman bin Affan. Niki kula dudukno insyaallah nggih. Ben mari subuh aja Pak Narno. Mari subuh Kanjeng Nabi babu salam langsung munggah bake. Mari subuh Kanjeng Nabi langsung munggah bake. Mendino ayo. Jak sampean. Ya iki insyaallah berangkat ya Gus. Insyaallah ya. Para hadirin rahimakumullah, ya Allah itu memberikan keburukan dalam rumah tangga, jabatan, status sosial, pekerjaan sampeyan. Kenapa? Ya. Kenapa bisa rusak? Kata Imam Fudail bin Iyad, cuma siji. Faktornya apa? Hubbud dunia, cinta dunia. Ngeslot, ngecip Pak. Ayo tak takoni iku apa? Itu hubbud dunia. Karena apa? Melanggengkan kesenangan. Aku gak mikir bojone kan, gak mikir anake, rusak. Jabatan korupsi, rusak. Tambah tuku jabatan, tambah bojo, tambah rusak. Hati-hati Pak. Kuncinya hubud dunia, cuma bentuk hubud dunia macam-macam saat ini kan. Ini. Beberapa ulama zuhud itu juga contoh ya, Syekh Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Si wafat tahun 1106 Masih di Baghdad. Syekh Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Hasan Al-Basri, Sufyan Tsauri, Junaid Al-Baghdadi, Yazid Bustami. Hampir semua ulama tasawuf Pak ini. Ya. Itu semua zuhud Pak. Kayak Imam siapa yang kaya raya itu, Imam Sufyan Tsauri ya. Tapi tidak terbelenggu hatinya dengan kekayaannya. Oleh karena itu para hadirin, dalam materi ini ada dua bentuk tangisan. Ya. Man atnaba dzamban wa huwa yadhaku fa innallaha yudkhiluhun nar. Ana wong senengane ku gawe dosa. Ya. Dan dia nanti oleh Allah gawe dosa malah napa? Guyu. Ya, malah guyu. Gawe dosa maksiat malah guyu. Fa innallaha yudkhiluhun nar, maka Allah akan masukkan dia ke neraka. Wa huwa yabki, maka terakhir akan menangisnya.
Jadi pamer dosa, pamer maksiat, pamer kekayaan, pamer jabatan, ya itu mbek guyu-guyu. Sampeyan tingali Mbak sakniki niku masyaallah. Ya nggih. Akeh bentuk pameran nyata, baik nyata maupun maya, itu maksiat itu loh terang-terangan sakniki. Dipamer-pamerkan. Ya silakan. Ya, silakan dipamerkan, tapi hati-hati. Fa innallaha yudkhiluhun nar wa huwa yabki. Allah akan memasukkan dia ke neraka dan dia terakhir nangis. Nangis, menyesal, mohon ampun kepada Allah. Lo apa guyu gak oleh? Oleh guyu, apa gak oleh sampean? Guyu itu hukumnya mubah. Ya, hukum mubah ini bisa jadi ibadah, bisa jadi haram, bisa jadi makruh. Lek asalnya mubah loh. Lo kok iso ngono? Ya, bahkan guyu dari dosa iso. Contoh ana kanca sampeyan lah, sampe lok-lokno mbek diguyu-guyu. Ana wong cacat diguyu-guyu, itu dosa haram itu. Ya, tergantung konteks guyu sampeyan. Ngeci-ngeci kancane ya itu haram, enggak boleh. Ya. Dia berdosa, Pak, ketika tertawa dalam bentuk mencela, caci maki, menghina, menghasut, fitnah dengan tertawa. Ya, coba saiki sampeyan delok. Wong ngaji-ngaji sing nyekel panggung-panggung mbek guyu-guyu mbek nyanyi iku masyaallah eling ya yudkhiluhun nar, maka dia bakal masuk neraka. Ojo delok ilah apa sih? Wong sampean duwe ilmu kok melok ngono-ngono iku. Aneh nah. Mulai guyu dikira ngrasani. Lah iki susah. Nggih. Karena konteks ini harus, jadi tertawa itu bisa dosa. Kalau tawa itu sampean gunakan untuk mencaci maki, ya, menghina orang lain. Makanya ojo bangga ngelakoni dosa, ojo bangga. Saiki akeh wong bangga, masya Allah, ya Allah, akeh wong bangga ngelakoni dosa. Yeah. Jadi murid Imam Syafi'i, Pak, sing namanya Imam Abu Bakar Al-Muzani rahimahullah, sing wafat tahun 877 Masehi di Kairo Mesir, niku dikutip kali Imam Az-Zahabi atau juga Imam Abu Nu'aim Al-Isfahani, sing wafat tahun 1038 Masehi, termasuk dalam kitab Khiyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya, niku wonten keterangan beliau mencantumkan hadis Nabi. Napa hadise mayyatil khati'ata. Ya, sapane wong sing berbuat dosa, berbuat khati'ah, keburukan, wa huwa yadhaku, maka dia dia tertawa. Nglakoni keelekan ambek guyu, istilahe ngoten. Dakhalal jannah, maka dia masuk dakhalan nar, maka dia masuk neraka. Wa huwa yabki, maka dia terakhir akan menangis. Dari tangisan, ya. Jadi ini teguran keras, Pak, untuk orang tertawa. Tertawa dalam konteks saat ngerasani wong, ngelekno wong ambek guyu. Saat bujuki wong ambek guyu. Ya akeh lagi. Saat ngadu domba wong ambek guyu. Nglakon dosa maksiat karo guyu. Ya. Ini banyak seperti itu. Jadi ayo kita ikuti ilmu ya. Jangan sampai ikut yang ngetren-ngetren seperti itu. Ini tertawa, tertawa, ya, senang, atau juga bangga sampai membuat dosa, maksiat yang terang-terangan, malah pamer. Ya, itu kata Imam Ghazali termasuk perbuatan dosa mujahiroh. Mujahiroh, dosa tampak. Dan jika mujahiroh, dosa tampak itu terus dilakukan, maka menjadi dosa jariyah. Terus oleh dosa. Ya. Gak akan berhenti karena jariyah. Nah, lek uang ngono iku, Pak, ndak akan bisa berhenti. Ndak akan bisa berhenti. Kalau enggak betul-betul sadar, ya. Sadar diri nyawang langit, sare nyala. Niki. Lah, lek uang nglakoni dosa terang-terangan, masa iki ya Allah, aku ndelok kok KPK nangkep koruptor iku lho, Pak. Ngono sik guyang, guyu sampeyan. Kadang-kadang kok nawarku gak sok mlaku. Iki korupsi triliunan ditangkep yang guyang-guyu piye? Biar gak tahu kopiahan, ditangkap KPK kopiahan. Allah, di mantuk kamuflase semuanya. Jadi kalau perbuatannya terus menerus kemaksiat, mujahiroh,
Itu kata Imam Ghazali termasuk membangkang kepada Allah, durhaka kepada Allah. Ya, ini itu tanda hatinya sakit parah, akut. Itu tanda imannya karena imang kuat. Sampai aja bangga, oh iku imam rek, oh iku ngulang ngaji lek, oh iku ngene, belum tentu, Pak. Niatnya barangkali untuk populer, ingin dihormati, ingin disanjung. Mendingan sampean gak lapo-lapo. Ya gak kalong pala sampean. Iku kalong terus mendino bayangno. Oh jangan bangga, jangan ya. Ojo apa jadi? Cara Jawa? Ojo gumunan. Wis ngono lho. Dididik gumun, iku gak usah gumun saiki zaman saiki, Pak. Sehingga sampean tingali, Pak, orang-orang yang bersifat seperti ini, ya, terbelenggu dengan dunia atau tidak zuhud, itu pasti wonge kasar. Lek gak omongane kasar, ya. Tapi hati-hati, model kok ngene iki diancam neraka. Dosane enggak terampuni, dosa jariyah lho. Masya Allah, kathah. Nah apa maneh dosa sing sembunyi, dosa sing singitan, hati-hati. Lek dosa terang-terangan itu potensi gak di ngapura Gusti Allah akeh, Pak. Sebab lek dosa nyoto iku terus dilakukan. Tapi dosa singitan itu mendapat potensi ampunan Gusti Allah. Ya apa kok ngono, pamer mendino ya, Pak. Nang Facebook, nang medsos pamer dosa. Ya, akhirnya nyon sewu lek wong wis terang-terangan nggih dosa, itu pasti akan melahirkan dosa-dosa berikutnya. Akan ditiru oleh orang lain. Inilah dimaksud dengan dosa mujahirah, kata Imam Ghazali. Loh, iku lah ngaji, salat, ngimami kok nggak dosa, nang pamer, Pak. Pamer popularitas, mencari pengakuan, mencari penghormatan, mencari kemuliaan dari manusia. Hati-hati. Ya. Wah, sudahlah kata guru saya begini. Lek model ngene iki wis ketara to kok sikape ketara, ngono lho, Pak. Wis kelihatan. Sebab tandanya tadi kan hatinya keras, tadi kan tamak, rakus dan sebagainya, ya. Nah, pamer dosa yo sampai ya. Berarti enggak duwe isin nang Gusti Allah, kan duwe isin nang Gusti Allah. Kan duwe isin. Ya lek deleki wong wis tambah gak karuan dosa jariyah. Tapi kok enak uripe ya. Misale nggih. Uripe kok enak ya, padahal ya ngono-ngono lho. Gusti Allah iki sudah memberitahu pada kita, Pak. Ya, jangan dikira orang melakukan itu dibiarkan oleh Allah. Gusti Allah dawuh ya, fala tasabannahum bimafazatin minal adzab walahum adzabun azim. Ya. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa mereka akan lolos dari azab Allah. Loh, ini Gusti Allah, Pak. Walahum adzabun azim, mereka mendapatkan azab yang sangat pedih. Mbah engko ketika sakatul mautnya, suul khotimah. Bu nanti ketika mau wafatnya wis loro kana obati sebagainya. Lek gak ngono ya engko anak-anake nduwablek kabeh. Isa bojone ya selingkuh. Wah ini, Pak. Jadi ada azab dunia juga azab akhirat. Ini kok enak ya gak sembahyang kok dunyane akeh. Istidraj. Tahu ya? Dilelem kali Gusti Allah, dilelem. Tapi hati-hati. Tak istidraj, Pak, mungga kate mati pelak langsung. Gelem sampeyan, Pak, kaya ngono. Enak biasa lho, santai ya. Dinikmati ngoten lho rezeki ini. Ya. Para hadirin rahimakumullah. Jadi ayat ini, Pak, tadi wala taksabannahum ya bima fazzat minal azab. Ojo sekali-kali mengira mereka lolos dari azab. Oh, ini Gusti Allah. Ojo sekali-kali mengira. Yakin sing dawuh sinten Gusti Allah. Wis ta, semua ada saatnya. Ya, ada saatnya. Sampai dilarani dulure misalnya, Pak. Dilarani terus. Dizalimi terus. Wis ngalah.
ngalah, yakin ada saatnya, ya, sementing sabar. Jadi para hadirin rahimakumullah, ojo pamer di ruang publik secara nyata untuk berdosa. Ya. Kemudian karena mereka terus mengumbar nafsunya, lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Mereka akan mendapatkan azab yang pedih fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Iki dawuh Gusti Allah. Lho ojo sampai, Pak, sampai melendi ujian biasa ambek wong iki ujian dunya. Kok enak ya ngono. Tapi hidupnya tidak akan berubah sampai dia mati. Ayo, melendi men. Melendi. Mas ya terus harus oke, Pak. Maksudnya kok enak ya, kok uripe kok enak terus ya. Istilah Allah wis dawuh jelas ya. Dia jelas. Jadi enggak akan bisa berubah. Malah itu kalau sudah begitu, kata siapa atau Il Askandari, itu bentuk laknatnya Allah. Lho wong ngono ku laknat, Pak. Laknat tuh gak melarat tok, gak lorot tok. Wong enak urip terus iku juga laknat. Tapi lek diuji ya di luar itu iso balik, tapi diuji dengan kenikmatan jarang iso balik. Kadung enak. Kadung enak, Pak. Ya. Para hadirin rahimakumullah, ya. Kanjeng Nabi meringatkan kita, kullu ummati mu'afan, saben-saben umatku dimaafkan. Ya. Illal mujahirin, kejaba wong-wong sing pamer kemaksiatan. Ayo. Pamer kemaksiatan. Yo, koyo ngene misale ya. Sampeyan kan delok maksiat kan ngombe ya. Nyolong ndak. Sampeyan tau agama. Terus ana wong liwat gak dihormati. Ngamuk. Aku gak ruang nang kene gak salaman ayo. Misale hati-hati, Pak. Ya itu hanya orang lain, biar enggak nyopo ya wis lah. Nah itu dosa itu. Hati-hati, mujahirin, menampakkan diri, mangkel gak di sopo. Itu termasuk illal mujahirin. Ya, dia menunjukkan enggak senengnya pada orang lain dan gak dihormati. Ya, terbelenggu dengan apa? Jabatan. Ya. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Niki hadis sahih Bukhari Muslim, sahih. Ya, dari Abu Hurairah. Dia wong pamer ngono iku gak usah sampean gumunan, wis ngaji aku ngoten. Ya, lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Ngoten mawon jawabane, nggih. Para hadirin rahimakumullah, ya. Ana maneh wong sing atiye iku mati rasa, Pak. Hatinya mati rasa, sebab apa? Bukan kataane kuat kan ya. Iku enak urip rek, kuat urip rek. Gitu kan? Enggak kayak kita onjai, Pak, ya. Ada orang yang merasa hidupnya enak, ya. Ada orang yang merasa hidupnya enak. Tapi ya atine gak kuat, Pak, sebenarnya. Bukan dia kuat, tapi karena sering membenarkan kesalahannya. Jadi wong lek bendino iku membenarkan kesalahan dhewe itu kuat. Luwih kuat kok sampean lho. Jadi gak ono salah. Gak ono salah mendino pokoknya aku kudu bener terus itu lebih kuat kok sampean. Sampean uber sampean kalah. Sampean kan bener, iki kan ono setane. Kalah lah. Menghadapi dengan logika atau nah, lek wis ngono iku ngapunten ya. Orang yang merasa enggak bersalah ya, biasanya menganggap perasaannya paling penting. Perasaannya paling penting. Ya. Jadi ukurannya bukan dalil, bukan ilmu lagi, bukan akalnya, tapi perasaannya. Jadi dengan perasaan itulah orang seperti ini merasa apa? Merasa terbiasa memutarbalikkan fakta. Ya, agar terlihat kebenaran dan dibenarkan menurut dia. Ya.
Tidak mau Pak orang seperti ini bercermin pada orang lain, tidak mau. Bahkan orang seperti ini sibuk menyalahkan orang lain, sibuk menyalahkan orang lain. Baik di buntel di serban, bah berjubah, bah duwe torekot ngapunten gitu. Lek wis model ngene iki angel, Pak. Akhirnya agama digawe napa? Sarana. Allah ya Karim. Niki para hadirin rahimakumullah, kata guru saya, lek sampean ditekani wong urusan agama dan mereka ingin akhirat, malah sampean njaluk dunya nang wong-wong iku, ojo sampai. Ini pesan guru saya. Jadi kalau misalnya ada orang datang ke kamu urusan, mereka ingin urusan akhiratnya, tapi sampai memanfaatkan urusan dunia, hati-hati, hancur abang. Ini para hadirin rahimakumullah. Makanya kita harus tetap ya nasihat biar masuk. Jangan sampailah orang-orang berharap kita urusan akhirat, urusan dunia, urusan ibadah, malah dimanfaatkan untuk urusan dunianya. Kurang ajar apa namanya? kurang ajar. Tapi angel Pak iki kudu senau Agus. Ngene iki senau. Kae ujug-ujug lambe gak iso kudu senau. Makane delok menjadi wong iku mau ya. Ya apa sih kan begitu. Ya. Para hadirin rahimakumullah. Ya. Jadi itulah fenomena terjadi. Padahal dalam Islam yang punten nggih. Dalam Islam itu hati yang keras seperti contoh tadi. Paham nggih? Perasaannya ingin menang terus. Ya. Itu akan menimbulkan hati yang keras. Les hati keras, kenapa terjadi? Itu tidak muncul tiba-tiba. Tidak dengan tiba-tiba jadi keras hati ini. Ya. Ia tumbuh, berkembang dari apa? Dari dosa-dosa yang diulang-ulang. Nyakiti wong mendino diulang-ulang. Dolimi dulure mendino diulang-ulang. Keras Pak hatinya itu. Sebab apa? Terbiasa. Jadi hatinya yang keras itu tumbuh dari dosa-dosa yang diulang-ulang, tumbuh dari pupuk kebiasaan meremehkan orang dan dari siraman dolimi orang. Nah, ini menyatu Pak. Dari satu numpul hati ini, makanya kebenaran tidak akan bisa masuk. Ikilah kayak ini kata Syekh Athail Askandari, itu bisa juga menjadi bentuk laknat dari Allah. Kata bahaya lah Pak ngono iku. Lah sampean biasa sih ono kata tinggi, sih ono apa ampunan. Tapi lek model ngene iki Pak. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul makobir. Mandek makobir. Yo pantek aku sebelum kau urip maneh. Tapi akhirnya orang seperti ini, wahwa yabki kata Kanjeng Nabi, dia akan menangis pada akhirnya. Menangis pada akhirnya. Ini tangisan yang pertama nih. Tangisan menyesal. Tangisan kedua, wa man ata'a wa huwa yabki, dan wong sing taat dia sambil menangis. Wong taat ambek nangis, Pak. Fa innallaha ta'ala, maka sungguhnya Allah yudkhiluhul jannah, akan memasukkannya ke dalam surga. Wa huwa yadhak, maka dia akan tertawa pada akhirnya. Kebalikannya. Ya. Merasa bahagia mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Saya tak takoni sampean, pernah kan sampean nangis lek wayahe ibadah, wayahe apa wiridan, wayahe maca Quran, wayahe apa wis ibadah. Ka wayahe mikir utang yo. Menyendiri ya Allah, wiridan nangis ya Allah. Kula niki ya Allah, kula sore Pak njaluk Gusti ya Allah, kuatkan hati saya, kuatkan waktu saya, kuatkan sehat saya, badan saya, agar bisa membantu dakwah Rasulullah, keilmuan Rasulullah, agar bisa apa? Melanggengkan warisan Rasulullah. Ilmu niki, Pak. Ya Allah, sampai kalau rezeki ya Allah ngimbangi niki sebab apa? Cek apa ya? Lo lek ngajil kali duwe ya mikir, Pak. Lho iki fakta.
Makanya lek ngaji tambah rezeki seiring lah antar rezeki tak iku ngaji insyaallah akan bertahan dalam istiqomah, kuat dalam godaan, kuat dalam serangan apapun. Ya. Yo jalan Gusti Allah jalan. Makanya wae sahur Pak nyun sewu, wae sahur ya. Sampai ojo sahur tok. Yo njukuk wudu, sembahyang. Tahajud atau mutlak lah. Wae sahur sadurunge azan, sebelum azan subuh. Pokoknya wae sahur, mbok sampean sahur sik monggo men ndonga nang Gusti Allah. Apapun sampean minta nang Gusti Allah. Sampai Kanjeng Nabi dawuh, sampai njaluk ganti sandal pedet monggo lho, sandal pedet lho. Gak apa-apa sih. Terserah. Ayo iku energi alam yang luar biasa, ya. Pun. Para hadirin rahimakumullah. Jadi kita berusahalah bagaimana bisa menangis ketika zikir, ketika beribadah ijenan dan sebagainya, ya. Berusaha la yalijun naro rajulun baka min khasyatillah, ya, ini janji Rasulullah, tidak akan masuk neraka orang yang menangis sebab takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu tetes tangisan yang kita keluarkan sebab wedi karo Allah ketika menyendiri berzikir baca Quran, takut neraka atau sebagainya, menangis air matanya, satu tetesnya akan menghalangi dari api neraka. Semakin banyak tangisannya, semakin banyak tebal tameng perisai dari api neraka. Ya. Kenapa orang itu bisa menangis? Ya? Sebab hatinya seorang mukmin bercahaya. Ya, hati bercahaya. Jadi salah satu padange wajah niki atau ketika wajah niki ketok walaupun gak padang, masa wong ireng dari padang lucu lah ya. Ya pasti padang itu cerah loh, Pak. Masa wong ireng gak putih-putih, ini gak putih wong ireng ya wis. Maksudnya cahaya itu dari wajahnya itu enak delok. Itu hatinya gembira. Tidak pernah nyelano wong liya. Karena dia merasa tidak aman, Pak. Orang yang gampang menangis di hadapan Allah itu hatinya merasa tidak aman. Ya Allah, kalau zikir medina iki muga-muga diterami ya Allah. Kalaupun berusaha maksimal, kalau wedi sampe gak terima ya Allah, sia-sia. Ya Allah, kalau ngaji medina ya Allah, sampean kabul, sampean terima ya Allah. Soalnya kalau ninggalo niki berangkali untuk ngaji ya Allah, terus ndongoni. Nangis nang Gusti Allah. Jangan dikira kekuatan doa itu tidak ada, Pak. Nah, dia wedi sampai amalku gak diterima ke Allah, ya wedi, Pak. Ya, wedi disiksa Gusti Allah. Karena dia merasa diawasi Allah tadi muraqabah, ya. Menganggap kecil setiap amalnya, coba, ya. Jadi amalan suwake, Imam Hambali kurang apa amali, tapi merasa kecil amalannya. Tidak terima Gusti terlalu cilik amalane. Coba banding sampean ya Gus. Ambek saya. Sak piro amalane? Kok gak rumasa wedi. Ayo. Malah sekarang kebalikan. Akeh wong amale titik tapi remongso akeh. Paling suci, paling nopo? Iku mau penyakit malih, ya. Jadi takut, ya, dia tidak terima amalnya, ya. Takut apalagi matinya itu tidak husnul khotimah, ya. Ini, Pak. Jadi ada ketakutan beginilah yang dikatakan khosyatillah, wedi marang Gusti Allah. Bukan semua sampean nyengit ngono. Ya Allah kalau wedi terus nyengit mboten. Maksudnya ngoten niku wau, nggih. Jadi tetesan air mata itu sangat berharga. Lek sampeyan iso nangis. Ya, iso nangis. Jadi guru kula ngeten, lek iso nangis, belajar nangis. Belajar nangis. Karena Allah itu, kata Kanjeng Nabi, Allah itu mencintai dua tetesan dan dua bekas. Dua tetesan itu, satu tetesan air mata orang yang takut kepada Allah. Yang kedua, tetesan darah jihad fisabilillah. Allah juga mencintai dua bekas. Apa? Bekas berjuang sampean. Ya. Yang kedua, di dalamnya pernah dilakukan banyak kebaikan dan kewajiban. Ini adalah bekas. Contohnya, majelis ini bekas. Sama lungguh itu juga bekas.
Jadi kata guru saya begini, lek manggon nok diahe sebelum meninggalkan tempat, lek iso apa? Meninggalkan kebaikan dimanapun sampean berada. Ojo ngalih toko panggonan itu sebelum meninggalkan kebaikan. Nah warung kopi apa kebaikan ini misalnya? Wake. Contoh, Assalamualaikum Cak. Ya Allah tak dongano Cak, sehat walafiat keluargae. Apik mboten? Apik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apik mboten? Jawab salam. Apik. Untuk duwe, oh Pak piro kabeh tak bayari. Apik mboten? Apik. Terus pati pamitan. Assalamualaikum tak dongano kabeh waras. Apik mboten? Apik. Lho ngono jare wong warung kopi penuh keelekan. Enggak. Tergantung kan nggih. Sarana itu banyak, tergantung yang melakukan. Para hadirin rahimakumullah, ya. Jadi tangisan itu akan berubah menjadi naungan. Tangisan kita itu akan berubah jadi naungan kayak payung nanti di akhirat. Ada 7 orang yang dinaungi Allah nanti di akhirat. Salah satunya warajulun dzakarallaha khaliyan fafadhat ainahu. Wong lanang ya yang ingat kepada Allah di tempat yang sepi dan mengalir kedua air matanya, maka air mata itu nanti akan menjadi naungan besar nanti akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para hadirin rahimakumullah, kalau pada suwe iki. Ya. Utsman bin Affan, Pak. Sugih kan? Pemimpin kan, ganteng kan. Ya. Itu setiap beliau berzikir maca Quran nangis. Setiap beliau ziarah kubur pasti nangis sejadi-jadinya. Ini wonten riwayat saking pembantunya beliau, namanya Hani Maula Utsman atau Hani bin Sa'ad As-Sa'idi. Dia meriwayatkan sebuah keterangan karena Utsmana idza waqafa ala qabrin baka ya hatta ya billahyatah. Jadi ketika Utsman ini ziarah kubur, Pak, di kuburan ya menangis, Pak, sampai air matanya membasahi jenggotnya. Itu Utsman bin Affan. Coba kita ketika ziarah kubur nangis apa tolak-tolak sampean? Tolak itu sapa ya? Tolak itu sapa ya? Kok gak nangis? Ayo belajar nangis. Tapi ya aja ngudi ana wong nangis. Liwat mboten. Iku nangis murni, Pak. Delok wong, oh cak Agus ziarah ana wong liwat. Nyebar. Oh cak Agus ziarah nangis rek. Ya gak ngono. Ya, itu nangis, Pak. Kenapa ditanya oleh orang? Ya Utsman. Sama delok lek wiritan nangis. Maca Quran nangis, mbak kuburan nangis. Kenapa? Jawabannya dari Utsman, saya ingat pesan Kanjeng Nabi bahwasanya kuburan ini adalah terminal pertama dan terminal selanjutnya sampai akhirat. Lek wis terminal pertama disiksa, ya apa uripku pada berikutnya. Loh, sadar, Pak. Ya, niki wonten malih Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal niki sahabat Nabi sing wafat tahun 639 Masehi di Yordania ana kena pandemi, Pak. Itu menerangkan bahwa Mu'adz bin Jabal ini sering dalam kondisi bukaan syadidan, nangis cing temenan, nangis temen. Ya. Ditanya, "Kenapa kamu nangis?" Mu'adz bin Jabal menjawab, ya, "Aku eling pesene Kanjeng Nabi. Ya, Allah hanya mencabut 2 nyawa. Apa itu ya Rasulullah? 1 masuk neraka, 1 masuk surga. Ketika ingat pesan Nabi nangis maneh Mu'adz, ya Allah, aku meneh nang ndi nyawaku iki? Apa nok neraka apa nok surga? Padahal beliau sahabat Kanjeng Nabi, ketemu Kanjeng Nabi. Awak dhewe ketemu Kanjeng apa? Kanjeng Mami. Saya Kanjeng. Niki. Lho ngono mikir, Pak. Nyawamu ya dicabut iku nang neraka surga. Dipikir teman ambek para sahabat. Sampai sakmono nangis. Ana maneh sahabat sawoke, Pak.
Ya, diket dunya wae nangis tambahan ayo. Sampeyan nyapa? Sampeyan oleh Pajero, oleh Fortuner, oleh apa? Nangis apa gak sampeyan? Oleh warisan. Nangis. Lho oleh ngono tambah nangis, Pak. Kenapa? Ya Allah, lek aku salah. Ya, salah menerapkan harta ini bakal neraka ya Allah. Ngoten, Pak. Gak malah seneng meh, hati-hati. Kadang harta itu juga ujian, warisan ujian ya. Apa? Jadi fenomena menangis ada di sekarang ini banyak fenomena orang menangis semu, nangis palsu. Hati-hati. Ya, ana ilmune al-bukaul kadz. Hati nangis palsu, nangis bujui, Pak. Ya pura-pura nangis. Jadi nama majelis ya, nama majelis. Nangis, wih, yo apik lah, monggo. Mari nangis, balik mana? Ya lumayan lah. Ya. Ada lagi nangis bayaran. Ya. Loh, zaman salaf rumiyin sudah ada kelompok-kelompok yang dibayar nangis. Ono. Lah zaman biyen ono ngono, saiki pasti ono. Ya, saiki pasti ono. Jadi seolah-olah berpakaian agamis, berjubah sebagainya, nangis gak karuan. Itu nyun sewu bukan kita seudon ya, ada ilmunya. Ini saya ngomong sinten Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dia dawuh ana model tangisan kaya tangisan pedagang. Nangis so. Cek akeh anggotaku nangis so. Cek kaya yo oh. Dibayar, tak kayak 100.000 nangis so. Oke nangis. Cari yang lihat, iku lho apik rek majelis nangis kabeh. Wis dibayar. Saniki nggih insyaallah nggih wonten ngoten niku. Soale jaman ben pun wonten pesanan tangisan niku, Pak. Nggih, pesanan. Ya. Nah, lek menangis seperti ini, ya, seperti takut dumateng Allah, ini karakter sahabat, ini karakter salafus saleh, ya. Inu Umar niku lho nggih nangisan wong, sugih ya nangisan. Kenapa dia nangis? Sebab dia selalu mengalir air matanya bahkan membasahi janggutnya. Dia mengatakan, aku luwih apik nangis wedi marang Gusti Allah tinimbang infak harta. Loh seneng nangis Pak wong biyen. Ya, nangis. Nah, Ka'ab bin Akhbar sahabat Nabi juga ngoten, ya. Nangis lebih suka dia. Saya dino gak nangis malah nangis. Karena nangis dino ya Allah malah nangis. Jadi dia gak bisa nangis jadi sebab nangis. Kangen teko apa? Kangen swarga, Pak. Artinya air mata dia akan menjadi perisai api neraka. Belajar nangis ya. Jadi menganjurkan nangis. Kanjeng Nabi menganjurkan nangis, maca Quran nangis, ya, kemudian wiridan, ya masih kan nangis ya menghayati, ya, dan sebagainya. Para hadirin rahimakumullah, wong lek nangis iku wa yukhirruna lil adqani yabquna wa yaziduhum khusyu'a, maka akan menambah khusyuk, menambah ketaatan, ya. Nambah ketaatan. Terakhir para hadirin rahimakumullah, makanya sungguh beruntunglah orang-orang yang hatinya penuh dengan kesadaran taat dan dia menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangisannya dalilun ala hayati qalbihi, tangisannya itu bukti cintanya, ya, bukti hatinya masih hidup, ya. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mudah menangis dikala sendiri mengingat dosanya, ya, ingat Gusti Allah dan sebagainya. Itu nggih. Jadi ada dua tangisan kalau simpulno, wong sing pamer dosa bangga tapi kok akhirnya nangis. Yang kedua wong taat ahli ibadah niku nangis sampai akhirnya mlebu surga bakal guyu. Nggih. Tergantung kita tangisan mana yang kita pilih. Okay.
Mugi-mugi manfaat dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada man shalla fi Ramadan wa adada man shalla fi Ramadan wa adada man tasaddaqa fi Ramadan wa adada man qara'a al-Qur'ana fi Ramadan wa adada man sabbaha fi Ramadan wa adada man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi Ramadan. Allahumma anzil alaina rahmataka fi hadhil ayyamil mubarakah wa khmur qulubana binuril Islam wal iman wa tahhir arwahana min kulli dzambin wa maksiatin wa ghaflatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alimna ilmal Qur'an wa alimna ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyat al mamat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.